Bab 1351 Perebutan Kekuasaan di Domain Utara. Sekte Awan Valet. Mendengar kata-kata Mu Chen, ekspresi Mandala berubah menjadi serius sebelum dia melirik keluar aula dan berkata, ketiga kakek tua itu adalah tetua dari Sekte Awan Valet dengan posisi penting. Anda benar-benar murah hati untuk membiarkan mereka pergi. Bagaimanapun juga, ketiganya adalah penguasa bumi yang disempurnakan, yang dapat mereka gunakan untuk mencegah Sekte Awan Valet melakukan tindakan apapun. Mereka praktis lumpuh selama setahun, dan kekuatan mereka hanya dari penguasa bumi yang lebih rendah. Mu Chen tersenyum sebelum dia melanjutkan, segel yang kutinggalkan di dalamnya tidak dapat dihapus kecuali penguasa surgawi bergerak. Meskipun dia berbicara dengan lembut, kata-katanya telah membuat hati semua orang di aula tersentak dengan keheranan. Metode dari penguasa mereka ini terlalu menakutkan. Dia hanyalah penguasa bumi semu, namun segel yang dia tinggalkan membutuhkan penguasa surgawi untuk menghapusnya. Mandala juga tercengang saat dia melirik Mu Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa yang terakhir sudah begitu kuat, dan jika itu masalahnya, tidak ada yang perlu dia khawatirkan dengan ketiga kakek itu. Sebelum kekuatan absolut, trik kecil tidak diperlukan. Kamu juga tahu bahwa wilayah utara kita hanya sebagian dari domain utara. Meskipun kita telah menyatukan wilayah utara, kekuatan kita hanya dapat dianggap sebagai tingkat menengah di domain utara. Mandala berkata perlahan. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Benua Greatlaw, bagaimanapun juga, adalah superkontinen dari dunia seribu besar. Skala benua ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah terlihat, bahkan di dunia seribu dewa, jadi secara alami ada banyak kekuatan di sini seperti bintang-bintang di langit. Di antara kekuatan-kekuatan itu, ada beberapa yang dalam dan tak terduga. Domain utara kami memiliki tiga kekuatan kuat saat ini, Sekte Awan Valet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas. Mereka adalah raksasa di domain utara dengan lebih dari 80% wilayah di domain ini berada di bawah kekuasaan mereka. Mandala menjelaskan. Sekte Awan Valet, Gunung Catatan Petir, dan Kediaman Elang Emas. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Di masa lalu, dia belum pernah mendengar nama-nama itu sebelumnya karena wilayah utara terlalu kacau dan lemah, yang mengakibatkan fakta bahwa tidak ada kekuatan tingkat atas yang mencoba mencelupkan tangan di wilayah utara mereka. Sekarang setelah wilayah utara bersatu dan mulai tumbuh lebih kuat dengan penguasa bumi yang disempurnakan seperti Mandala, mereka mulai memperhatikan wilayah utara. Dengan demikian, itu menarik perekrutan dari Sekte Awan-Awan Valet. Bagaimana kekuatan Sekte Awan Valet? Mu Chen bertanya. Sekte Awan Valet pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, jadi dia harus bersiap untuk apapun yang akan terjadi. Sekte Awan Valet memiliki 6 tetua agung, semuanya berada di alam kedaulatan bumi yang disempurnakan, seperti 3 dari sebelumnya. Mu Chen menganggukkan kepalanya, memiliki 6 penguasa bumi yang disempurnakan benar-benar kuat. Bahkan Kekaisaran Xia dan Istana Iblis Suci yang sebelumnya dia temui, yang cukup terkenal di benua hukum, masih lemah jika dibandingkan. Sepertinya dia telah meremehkan benua Greatlaw di masa lalu. Tentu saja, keenam tetua agung itu bukanlah yang terkuat, tapi ketua sekte dari Sekte Awan Valet, penguasa Awan Valet. Dia telah berada di alam berdaulat bumi yang disempurnakan untuk waktu yang lama, dan rumornya dia sudah mulai berhubungan dengan alam berdaulat surgawi. Kekuatannya begitu menakutkan sehingga dia bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh penguasa bumi yang disempurnakan. Saat dia berbicara, mata Mandala memerah karena ketakutan. Di dunia seribu dewa, ada banyak ahli yang telah berhenti di tingkat penguasa bumi yang sempurna, dan hanya sedikit dari mereka yang bisa bersentuhan dengan alam penguasa surgawi. Itu karena untuk mencapai langkah itu akan mengharuskan mereka membuka gerbang menuju alam berdaulat surgawi, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk masuk ke alam itu di masa depan. Dia mulai berhubungan dengan alam berdaulat surgawi. Tatapan Mu Chen bersinar dengan cahaya aneh ketika dia mendengar itu sebelum dia merenung, tidak ada keberadaan kedaulatan surgawi di domain utara. Dengan pengalaman dan pandangannya yang berkembang, dia mulai merasa aneh. Banyak kekuatan yang seharusnya mengingini benua seperti benua Greatlaw. Jadi mengapa benua Greatlaw masih tanpa pemilik setelah bertahun-tahun? Tidak masuk akal bahwa penguasa surgawi dari dunia seribu dewa akan membiarkan sumber daya yang melimpah di benua Greatlaw tidak tersentuh. Mungkin ada beberapa penguasa surgawi di suatu tempat di benua Greatlaw. Mandala menggelengkan kepalanya sebelum dia melanjutkan sambil tersenyum, tidak, mengatakannya dengan tepat, jumlah penguasa surgawi yang memperhatikan benua hukum agung mungkin di luar imajinasimu. Mu Chen tertegun sejenak sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi. Sepertinya banyak kekuatan yang mengincar benua Greatlaw.
Benua Great Law adalah sepotong daging gemuk yang bahkan kekuatan lain dari dunia seribu besar akan mengincarnya. Namun, ada terlalu banyak pesaing untuk sepotong daging berlemak ini, itulah sebabnya tidak ada kekuatan yang berhasil menguasainya. Dengan cara ini, itu telah terbentuk menjadi keseimbangan, dengan kekuatan-kekuatan yang saling menjaga satu sama lain, mengakibatkan benua hukum tidak bersatu. Mandala menganggukkan kepalanya. Kekuatan-kekuatan yang mengincar benua Great Law bahkan membentuk sebuah perjanjian bahwa tidak ada penguasa surgawi yang akan turun ke benua Great Law. Hal ini telah memungkinkan kompetisi untuk ada di benua Great Law sampai seorang penguasa muncul. Mata Mu Chen menyipit. Jika itu masalahnya, bukankah kekuatan tingkat atas di benua hukum besar itu memiliki dukungan dari kekuatan tertinggi yang berdiri di belakang mereka? Melihat tatapan Mu Chen, Mandala menghela nafas tanpa daya sambil menganggukkan kepalanya. Memang, Sekte Awan Valet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas masing-masing memiliki kekuatan tertinggi yang mendukung mereka. Selama bertahun-tahun sekarang, tiga kekuatan telah mencoba untuk memperjuangkan posisi penguasa domain utara, dan bulan depan adalah tanggal perebutan kekuasaan. Menurut perjanjian mereka, yang kalah harus mundur dari domain utara. Tidak heran mereka begitu agresif. Mu Chen mengerutkan alisnya. Tidak heran Sekte Awan-Awan Valet akan sangat sombong, jadi mereka memiliki kekuatan tertinggi yang mendukung mereka. Sepertinya dia telah meremehkan perairan di benua hukum. Awalnya, dia masih mengira bahwa tidak ada kekuatan tertinggi di benua Great Law. Siapa yang tahu bahwa banyak kekuatan tertinggi telah mengincar benua ini? Ini seperti permainan catur, yang mana masa lalu dia dan domain Great Haven Law tidak memenuhi syarat untuk menjadi bidak catur di papan catur. Jika itu masalahnya, maka kemunculan Istana Haven kuno pasti menarik banyak perhatian juga, hanya saja kemunculan Kaisar Api dan leluhur bela diri telah menghalangi mereka. Namun, situasi yang rumit di benua mertua tidak membuat Mu Chen merasa takut. Dia bukan lagi seorang pelarian, dan dia tidak takut pada siapapun di bawah alam berdaulat surgawi. Bahkan para penguasa bumi yang sempurna yang telah melakukan kontak dengan alam berdaulat surgawi. Adapun kekuatan tertinggi itu, dia saat ini adalah Raja Pembasmi Iblis dari Istana Seribu Dewa. Meskipun dia tidak memiliki otoritas, Istana Seribu Dewa telah mengakui statusnya. Ini tidak diragukan lagi adalah jimat perlindungan yang sangat baik, dan jika kekuatan-kekuatan itu dan penguasa surgawi ingin menyentuhnya, mereka harus mempertimbangkan pikiran Istana Seribu Dewa. Belum lagi dia masih memiliki jimat batu dari leluhur bela diri. Baik dalam hal kultivasinya atau faktor lainnya, dia tidak lagi sebanding dengan masa lalu. Di masa lalu, hal-hal yang tidak terbayangkan olehnya dapat dicapai sekarang. Berapa banyak pendapatan yang dihasilkan Mu Abode kita dalam setahun terakhir? Mu Chen tiba-tiba bertanya sambil menatap Mandala. Mandala tertegun sejenak mendengar kata-kata Mu Chen, sebelum dia menjawab setelah merenung sejenak, skala Mu Abode saat ini memiliki sekitar 300 juta tetes cairan spiritual berdaulat per tahun. 300 juta. Mu Chen dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia memiliki tentara naga hitam, yang merupakan jurang tak berdasar yang membutuhkan jumlah tahunan yang menakutkan sebesar 800 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Belum lagi pagoda 8 divisi yang tidak kalah dengan 3 murni. Meskipun memiliki kekuatan yang menakutkan, dia juga perlu menghabiskan jumlah cairan spiritual berdaulat yang mengerikan untuk menggunakannya. Menurut perkiraannya, dia mungkin akan menghabiskan sekitar 1 miliar setiap tahun untuk mempertahankan keberadaan tentara naga hitam dan pagoda 8 bagiannya. Jelas, skala konsumsi ini bukanlah sesuatu yang dapat didukung oleh kediamanmu. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip ringan sebelum dia bertanya lagi, kalau begitu, berapa banyak yang bisa dihasilkan oleh Sekte Awan-Awan Ungu dalam setahun? Mandala berbalik untuk melihat Kaisar Burung Bangkai Langit, karena dia saat ini memegang kecerdasan kediamanmu. Kaisar Skyfulture dengan cepat menjawab, melaporkan kembali ke penguasa tempat tinggal, skala seperti Sekte Awan Valet memiliki sekitar 1,5 miliar tetes cairan spiritual berdaulat setahun sebagai keuntungan. 1,5 miliar tetes cairan spiritual berdaulat. Senyuman muncul di wajah Mu Chen. Sepertinya itu akan mampu menanggung konsumsinya dan bahkan membantu Mu Abode berkembang. Melihat Mu Chen tiba-tiba tersenyum, Mandala merasa bingung sebelum dia dengan masam menjawab, saat ini, lebih baik kamu memikirkan bagaimana menghadapi Sekte Awan Valet. Mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Selain itu, Anda telah menunjukkan kekuatan yang begitu besar, dan saya khawatir kediamanmu kita akan berada di mata 3 raksasa domain utara sekarang. Pada saat itu, aku takut kita akan menghadapi lebih banyak masalah. Para ahli lain dari kediamanmu menganggukkan kepala mereka.
Sekte Awan Violet adalah salah satu raksasa di domain utara, yang membuat mereka merasakan tekanan yang ekstrim. Tapi Mu Chen tidak mengkhawatirkan hal itu. Mu Chen tersenyum. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Perebutan kekuasaan untuk domain utara akan dimulai dalam sebulan, kan? Mandala menganggukkan kepalanya, tapi dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Sambil tersenyum, suara Mu Chen bergema di seluruh istana yang membuat semua orang tercengang. Kalau begitu, saya sudah memutuskan. Kali ini, kediamanmu kita akan berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan domain utara untuk menjadi penguasa. Bab 1352 tempat tinggalmu yang merepotkan. Kita akan bersaing untuk memperebutkan posisi tuan dari domain utara. Suara Mu Chen telah membuat banyak orang tercengang. Mereka jelas terkejut dengan rencana ambisius Mu Chen. Bagaimanapun, wilayah utara hanya dianggap tingkat menengah di domain utara. Dalam hal kekuatan, praktis tidak mungkin bagi mereka untuk turun dalam pertarungan. Lagi pula, bahkan jika Mu Chen menarik, tempat tinggalmu terlalu lemah dan hanya memiliki mandala di alam penguasa bumi yang disempurnakan. Melihat ekspresi terkejut semua orang, Mu Chen samar-samar tersenyum sebelum dia menunjuk ke arah Ling Xi dan Long Xiang. Long Xiang dan Ling Xi akan bergabung dengan kediamanmu juga. Salah satu dari mereka adalah penguasa bumi yang disempurnakan, sementara yang lain adalah cendekiawan arah spiritual tingkat tinggi. Mereka telah menyaksikan kekuatan Long Xiang, jadi tidak ada yang terkejut. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa wanita berpakaian putih itu adalah seorang cendekiawan arah spiritual tingkat tinggi, mereka langsung berseru kaget saat melihat yang terakhir. Sementara semua orang terkejut, Mu Chen melambaikan lengan bajunya dan cahaya spiritual berkedip sebelum siluet yang kuat muncul. Itu adalah Jiang Long, komandan tentara naga hitam. Tuan. Long Xiang segera mengepalkan tinjunya ke arah Mu Chen sebelum melihat sekeliling. Komandan Jiang Long juga akan menjadi bagian dari kediamanmu kita. Mu Chen menepuk bahu Jiang Long. Yang terakhir juga merupakan penguasa bumi yang disempurnakan dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun Jiang Long tidak tahu apa yang dilakukan Mu Chen, dia masih menganggukkan kepalanya. Keributan terdengar di aula saat Liu Tiandao, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka merasa tidak percaya bahwa Mu Chen tidak hanya menjadi lebih kuat sekembalinya dia juga membawa sekelompok ahli bersamanya. Mereka bertiga adalah penguasa bumi yang disempurnakan, dan dalam hal kekuatan, hanya mereka sendiri yang bisa melampaui kediamanmu. Tapi setelah keributan itu, semua orang memiliki kobaran api yang berkedip-kedip di mata mereka. Di masa lalu, Mu Abode mereka tidak akan berani mencelupkan tangan mereka ke arah posisi tuan dari domain utara, karena mereka masih lemah. Namun, kembalinya Mu Chen telah membawa kekuatan Mu Abode mereka ke tingkat yang sama sekali baru. Dengan kekuatan ini, mungkin mereka benar-benar bisa mencobanya. Setidaknya jika mereka tidak bisa menjadi penguasa domain utara, mereka setidaknya bisa mendapatkan posisi yang mirip dengan sekte awan-awan ungu. Pada saat itu, status dan sumber daya mereka akan berubah drastis. Memikirkannya saja membuat semua orang merasakan panas di hati mereka. Mereka semua berdiri, menangkupkan tangan dan membungkuk ke arah Mu Chen. Kami bersedia mengindahkan perintah penguasa tempat tinggal. Melihat sekelilingnya, Mu Chen menganggukkan kepalanya dengan puas. Jika Mu Abode ingin menjadi penguasa domain utara, maka mereka membutuhkan kepercayaan pada rakyatnya agar moral mereka meningkat. Berbalik, Mu Chen menatap Mandala sambil tersenyum. Bagaimana menurutmu? Kamu adalah penguasa, jadi kamu yang membuat keputusan di sini. Mandala dengan santai mengangkat bahunya. Dia juga tercengang dengan kekuatan yang dibawa kembali oleh Mu Chen. Dengan 3 penguasa bumi yang disempurnakan bergabung dengan mereka, seluruh kekuatan kediamanmu akan dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Secara alami, jika mereka ingin mendapatkan posisi tuan, mereka harus bergantung pada Mu Chen. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki kekuatan bertarung tingkat atas untuk menghadapi penguasa awan ungu, yang telah melakukan kontak dengan alam berdaulat surgawi. Saat dia berbicara, dia memandang semua orang, karena penguasa tempat tinggal memiliki niat untuk bersaing memperebutkan posisi tuan, kalian semua harus meningkatkan kultivasi kalian. Sebulan dari sekarang, kita akan berpartisipasi dalam pertemuan domain utara untuk memperjuangkan posisi Overlord. Ya, semua orang mengakui sebelum mereka berbalik untuk melihat Mu Chen. Ketika yang terakhir menganggukkan kepalanya, barulah mereka mulai meninggalkan aula. Ketika semua orang pergi, Mandala menatap Mu Chen dan mengedipkan matanya dengan bingung. Mengapa Anda tiba-tiba tertarik untuk menjadi penguasa domain utara? Dia tahu karakter Mu Chen, dan dia bukan tipe orang yang ambisius. Jika tidak, dia tidak akan meninggalkan tempat tinggalmu dan menghilang begitu lama.
Mu Chen tampak sedikit canggung sebelum dia terus terang menjawab, saya membutuhkan setidaknya 1 miliar cairan spiritual berdaulat setahun, dan saya khawatir itu tidak dapat dicapai oleh saya sendiri. Memang, seperti yang dikatakan Mandala, dia tidak tertarik dengan posisi sebagai penguasa domain utara. Tapi demi mendukung pasukan naga hitam, dia tidak punya pilihan selain melakukan itu. Untuk mendukung pasukan yang bahkan bisa menyaingi penguasa surgawi abadi di puncaknya adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan oleh Mu Chen. Namun, dia tidak bisa menghabiskan begitu banyak waktu untuk memikirkan bagaimana cara mendapatkan cairan spiritual berdaulat. Jadi, jika memperkuat kekuatannya adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini dalam jangka panjang, maka biarlah. Pada saat ini, Mandala mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun Mu Chen tidak menjelaskan secara rinci, dia bisa mengetahui bahwa cairan spiritual berdaulat itu pasti penting baginya. Jika tidak, dia tidak akan mau repot-repot berurusan dengan sesuatu yang begitu merepotkan. Ini adalah kediamanmu, dan kau satu-satunya penguasa di sini. Selama Anda menginginkannya, Mu Abode dapat melakukan apa saja untuk Anda. Mandala melirik Mu Chen dengan senyuman di wajahnya. Dia bisa melihat bahwa Mu Chen merasa sedikit bersalah. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Meskipun dia adalah penguasa tempat tinggalmu, itu adalah sesuatu yang diberikan Mandala kepadanya. Sejak pasukan ini didirikan, Mandala telah bekerja keras, dan ini adalah hasil kerja kerasnya. Jadi tidak dapat dihindari baginya untuk merasa canggung, karena dia ingin kediamanmu mendapatkan sejumlah besar cairan spiritual berdaulat untuknya. Benar, ini kakak Lingxi, Long Xiang, dan Jiang Long. Mu Chen menekan rasa syukur di dalam hatinya sebelum dia memperkenalkan. Lingxi mengungkapkan senyum lembut ke arah Mandala. Sepanjang jalan, Mu Chen telah memberi tahu mereka tentang Mandala, jadi mereka juga merasa berterima kasih kepada Mandala, yang telah merawat Mu Chen. Mandala dapat merasakan rasa terima kasih di mata Lingxi sebelum ia melirik ke arah Mu Chen. Dari kelihatannya, hubungan mereka tampaknya tidak sesederhana itu. Setelah kedua belah pihak saling mengenal satu sama lain, Mandala memimpin kelompok tersebut. Mereka menuju markas besar Mu Abode, yang juga merupakan langit hukum agung dari domain hukum agung. Saat ini, markas besar tersebut telah terhubung dengan istana Haven kuno. Mu Chen juga penasaran dengan hal itu. Mereka memasuki istana Haven kuno di bawah pimpinan Mandala. Saat memasuki istana Haven kuno, area itu menjadi tertutup aura kuno. Tapi reruntuhan secara bertahap dibersihkan dan istana yang baru didirikan mulai terbentuk dengan garis besar milik penguasa benua hukum sebelumnya. Masih ada wilayah besar yang belum dibuka di Istana Haven kuno, dan tempat-tempat lain telah merusak beberapa area spiritual yang bahkan aku tidak berani menyentuhnya. Aku hanya bisa membatasi jalan masuk ke tempat-tempat itu. Melihat wilayah kuno ini sekali lagi, sebuah senyuman muncul di wajah Mandala. Tempat ini dulunya adalah rumahnya. Namun, tempat ini telah hancur saat dia terbangun. Kau bisa menyerahkan area spiritual yang rusak itu pada kakak Lingxi, dia adalah seorang pelajar area spiritual tingkat tinggi, jadi dia seharusnya bisa menyingkirkannya. Mu Chen merasa puas bahwa istana surga kuno dipenuhi dengan vitalitas, jadi dia tersenyum. Lingxi menganggukkan kepalanya. Dia terpesona dengan area spiritual, pada awalnya, jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik untuknya, karena dia bisa mempelajari area spiritual kuno itu. Mandala bersuka cita di dalam hatinya, istana surga kuno akan dapat berkembang lebih cepat dengan bantuan seorang pelajar area spiritual tingkat tinggi. Semua orang bergerak maju, dan beberapa saat kemudian, mereka melihat sungai perak yang menyilaukan perlahan-lahan mengalir di langit, memancarkan energi spiritual yang tak terbatas. Sungguh energi spiritual langit dan bumi yang murni. Ketika Lingxi dan Long Xiang melihat sungai kolosal itu, mereka langsung berseru. Energi spiritual di sini 10 kali lebih padat daripada di luar, dan jika mereka bisa berkultivasi di sini, kecepatan kultivasi mereka tidak diragukan lagi akan cepat. Tempat kultivasi yang bagus. Mu Chen berseru sambil menyapu pandangannya ke sekeliling. Dia melihat platform putih giok di sekitar sungai yang diselimuti oleh kilau spiritual tak terbatas dengan banyak siluet di atasnya. Di kejauhan, dua garis cahaya terbang dan turun di depan kelompok itu. Itu adalah dua wanita yang menawan, yang satu dengan aura yang menyendiri, sementara yang lain tampak lembut. Mereka adalah kakak beradik, Tang Bing dan Tang Rou. Kami memberi salam kepada penguasa tempat tinggal dan Dewa Mandala. Tang Bing dan Tang Rou berkata dengan suara penuh hormat. Namun, tepat ketika mereka ingin membungkuk, mereka dihentikan oleh sebuah kekuatan yang lembut dan Mu Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kita sudah saling kenal sejak lama, jadi tidak perlu etiket seperti itu.
Saat itu, Tang Bing, dan Tang Rou yang merawatnya ketika dia bergabung dengan Istana Sembilan Neter sebagai komandan yang lemah. Karena mereka, dia bisa menonjol di antara Istana Sembilan Neter dan domain Great Havenlau. Melihat senyum akrab di wajah Mu Chen, tubuh tegang Tang Bing dan Tang Rou mengendur. Tampaknya, meskipun Mu Chen memiliki identitas baru, dia adalah Mu Chen yang sama dengan sebelumnya. Saat ini, Tang Bing dan Tang Rou adalah manajer dari Mu Abode. Banyak urusan internal berada di bawah tanggung jawab mereka, seperti token budidaya Danau Surgawi, yang merupakan hal terpanas di wilayah utara saat ini. Mandala tersenyum. Token budidaya Danau Surgawi. Mu Chen tertegun sejenak. Danau Surgawi adalah tempat kultivasi yang bahkan langka di luar. Untuk memberi penghargaan dan memotivasi para ahli di Mu Abode, kami telah menetapkan aturan. Setiap kota di bawah Mu Abode dapat memperoleh jumlah token kultivasi Danau Surgawi tahunan yang tetap, dan mereka yang memilikinya dapat berkultivasi di sini selama 1 tahun. Mandala menjelaskan. Saat ini, semua orang di Mu Abode bekerja keras hanya untuk token budidaya Danau Surgawi. Mu Chen penuh dengan pujian saat mendengar itu. Itu berarti mereka telah memaksimalkan daya tarik Danau Surgawi, dan itu juga akan menarik lebih banyak ahli untuk bergabung dengan Mu Abode mereka dalam jangka panjang. Luar biasa. Mu Chen mengangkat ibu jarinya ke arah Tang Bing dan Tang Rou. Senyuman muncul di wajah Tang Bing, sementara wajah Tang Rou memerah saat dia meremas-remas sudut pakaiannya. Mu Chen mengangkat kepalanya, melihat semua orang yang berkultivasi di sini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tempat tinggalmu berkembang pesat, penuh dengan vitalitas. Mereka hanya membutuhkan kesempatan, dan Mu Abode pasti akan bangkit di masa depan. Saat Mu Chen menghela nafas, tatapannya beralih ke arah Mandala. Bantu saya mengatur kakak Lingxi dan yang lainnya. Ketika dia selesai, siluetnya menghilang. Mandala memperhatikan adegan ini dengan serius. Itu karena, beberapa saat yang lalu, dia telah merasakan panggilan yang samar dan familiar yang sepertinya berasal dari paviliun kitab suci tersembunyi di Istana Surga Kuno. N. Bab 1353 Transaksi dengan paviliun kitab suci tersembunyi. Ruang terdistorsi di depan Mu Chen, dan pada saat berikutnya, pandangannya menjadi cerah. Itu telah berubah menjadi langit berbintang dengan garis-garis komet yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit yang memiliki ekor panjang. Mu Chen tahu bahwa pasti ada kemampuan ilahi yang luar biasa, teknik kultivasi, atau bahkan benda langit yang berdaulat di komet-komet itu. Dia melihat ke angkasa di depannya dengan bingung. Dia benar-benar merasakan panggilan dari paviliun kitab suci beberapa saat yang lalu, itulah sebabnya dia mengikuti fluktuasi tersebut. Namun, paviliun kitab suci tersembunyi biasanya tersembunyi di Istana Surga Kuno, dan hanya muncul ketika menemukan kandidat yang cocok untuk menikmati keberuntungan ini. Tapi dia telah masuk ke sini sekali sebelumnya, jadi dia tidak tahu mengapa paviliun kitab suci tersembunyi akan memanggilnya kali ini. Saat dia merasa bingung, ruang terdistorsi dan teks kuno muncul di hadapannya. Anda memiliki kemampuan ilahi yang tidak ada dalam catatan saya. Mu Chen tertegun ketika dia melihat kata-kata itu. Jadi itu adalah kemampuan ilahi yang telah diperhatikan oleh paviliun kitab suci tersembunyi. Tapi ada begitu banyak kemampuan ilahi tingkat atas di paviliun kitab suci tersembunyi, jadi yang diincarnya pasti luar biasa. Hanya ada satu kemampuan ilahi yang belum dikumpulkan oleh paviliun kitab suci. Pagoda 8 bagian. Mu Chen segera mengetahui alasannya. Dia mengangkat alisnya dan tersenyum. Lalu apa yang kamu inginkan? Paviliun kitab suci tersembunyi benar-benar tidak biasa, dan sebenarnya memiliki kecerdasan untuk terus mengumpulkan segala macam kemampuan ilahi yang kuat. Kumpulkan. Kata-kata kuno muncul di hadapannya sekali lagi. Setelah merenung sejenak, Mu Chen berkata, tentu, tetapi Anda harus membayar harga yang sesuai untuk itu. Pagoda 8 divisi adalah salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi di dunia 1000 dewa, dan itu tidak lebih lemah dari 3 kemurnian. Jadi saya yakin Anda tahu tentang nilainya. Mu Chen tidak menentang paviliun kitab suci tersembunyi, karena dia tahu bahwa nilai sebenarnya dari pagoda 8 bagian tidak terletak pada metode kultivasinya, tetapi mutiara pagoda yang dimurnikan oleh leluhur pagoda. Itu karena bahan yang digunakan untuk menempa mutiara itu adalah raja. Tidak ada raja yang bisa digunakan sebagai bahan di dunia 1000 dewa. Selain itu, ada kemungkinan besar untuk gagal, dan mungkin saja Anda akan pergi dengan tangan kosong. Dengan demikian, Mu Chen tidak punya alasan untuk menolak meninggalkan metode kultivasi pagoda 8 bagian dengan paviliun kitab suci tersembunyi. Terlepas dari apapun, dia mengendalikan istana surga kuno, dan paviliun kitab suci berada di sini.
Jadi, dari tingkat tertentu, itu bisa dianggap sebagai dia meneruskannya dari tangan kiri ke tangan kanan. Tapi paviliun kitab suci tersembunyi ini sangat tidak biasa. Bahkan sebagai pemilik istana surga kuno ini, mustahil baginya untuk mengendalikannya. Namun, dia lebih dari senang untuk menukar metode kultivasi pagoda 8 bagian dengan sesuatu yang berharga. Mendengar kata-kata Mu Chen, paviliun kitab suci terdiam. Mu Chen tersenyum, dia juga tidak terburu-buru. Bagaimana mungkin paviliun kitab suci tersembunyi mengambil metode kultivasi pagoda 8 divisi darinya secara gratis? Bahkan jika paviliun kitab suci tersembunyi ini dianggap sebagai miliknya. Setelah beberapa saat dalam keheningan, kata-kata kuno di hadapan Mu Chen terdistorsi sekali lagi. Menurut nilainya, Anda memiliki dua pilihan. Pertama, kemampuan ilahi yang tak tertandingi dari paviliun. Kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Mata Mu Chen berbinar, dan seperti yang dia duga, memang ada kemampuan ilahi yang tak tertandingi yang tersimpan di paviliun kitab suci tersembunyi. Namun, dia tidak tahu apakah itu salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi atau hanya yang biasa. Jika itu adalah yang pertama, maka dia akan mendapat untung besar. Jadi, dia langsung menanyakannya, yang segera menarik tanggapan dari paviliun kitab suci tersembunyi, yang biasa. Sudut mulut Mu Chen bergerak-gerak. Paviliun kitab suci terkutuk itu benar-benar mencoba menipunya. Itu mencoba menggunakan kemampuan ilahi tak tertandingi biasa untuk ditukar dengan pagoda 8 bagiannya. Tidakkah orang ini tahu bahwa esensi dari pagoda 8 divisi terletak pada intinya dan bukan pada metode kultivasinya? Apa yang kedua? Mu Chen bertanya. Jika itu adalah kemampuan ilahi tiada taraf biasa, meskipun itu menarik, dia tidak benar-benar membutuhkannya, karena dia baru saja memperoleh pagoda 8 divisi. Opsi kedua, tukar dengan pemahaman tahap kedua 3 murni. Mata Mu Chen menyipit. Pemahaman tahap kedua 3 murni. Ketika dia mengembangkan 3 murni, Mu Chen tahu bahwa ada 3 tahap, 3 alam pemisahan, 3 alam kombinasi, dan 3 alam dewa. Meskipun telah mengkultivasinya selama berhari-hari dan bermalam-malam, dia masih berada di tahap pertama, 3 alam pemisahan. Sedangkan untuk alam 3 kombinasi, dia masih belum mendekatinya. 3 murni adalah salah satu kartu truf terpenting Mu Chen, karena itu juga akan tumbuh lebih kuat saat kekuatannya meningkat. Oleh karena itu, dia ingin mengetahui kekuatan dari 3 alam kombinasi. Saat pikiran beredar di benaknya, tatapan Mu Chen berubah menjadi tegas sebelum dia mengangkat kepalanya dan mengangguk. Saya akan mengambil opsi kedua. Dibandingkan dengan menyia-nyiakan usaha untuk mempelajari kemampuan ilahi tak tertandingi lainnya, Mu Chen lebih suka fokus pada apa yang sudah dia miliki. Ketika Mu Chen menganggukkan kepalanya, sekelilingnya mulai berubah. Langit berbintang mulai surut dan daun-daun keemasan tergeletak di tanah. Sebuah pohon raksasa berdiri di hadapannya dan terlihat telah diukir dengan rune yang tak terhitung jumlahnya yang berkedip-kedip dengan kecerdasan. Di bawah pohon kuno itu, cahaya tiba-tiba berkumpul dan membentuk siluet. Kaisar Surgawi Senior. Mu Chen berseru saat melihat sosok yang tidak asing itu. Itu adalah Kaisar Surgawi yang pernah dia temui di masa lalu. Tapi bukankah Kaisar Langit sudah pergi? Lalu mengapa dia ada di sini? Sementara Mu Chen merasa bingung, siluet Kaisar Langit di bawah pohon kuno tersenyum padanya sebelum dia melambaikan tangannya agar Mu Chen datang dan berdiri di bawah pohon itu juga. Kaisar Langit duduk sebelum dia menunjuk ke arah tanah, menyiratkan agar Mu Chen duduk juga. Tangan Kaisar Langit mulai membentuk segel dan ruang di sekelilingnya berubah. 2 siluet muncul. Mereka adalah Kaisar Surgawi berjubah hitam dan putih, 3 orang suci. Ketika Mu Chen melihat ini, dia berpikir. Ini pasti jejak yang ditinggalkan Kaisar Surgawi ketika dia membudidayakan 3 kesucian, yang telah tercetak di paviliun kitab suci tersembunyi. Kedua klon juga duduk dan menutup mata mereka sebelum mereka dengan lembut mengulurkan tangan mereka. Tubuh utama Kaisar Surgawi mengangguk ke arah Mu Chen. Yang terakhir sempat ragu-ragu sebelum dia membentuk segel dan memanggil Mu Chen yang berpakaian hitam dan putih, 2 kloningannya. Di bawah pohon emas, duduklah 6 siluet saling berhadapan. Ketiga Mu Chen mengulurkan tangan mereka dan bersentuhan dengan 3 Kaisar Langit. Pada saat itu, ketika telapak tangan mereka bersentuhan, pikiran Mu Chen langsung bergemuruh. Rasanya seperti sebuah nyanyian. Informasi yang tak terbatas mengalir ke dalam pikirannya. Potongan-potongan informasi itu tampak seperti adegan. Semuanya adalah adegan kultivasi Kaisar Surgawi ketika dia masih hidup. Setiap satu dari mereka berisi pemahamannya. Mu Chen menyapu pandangannya sebentar sebelum dia tenggelam ke dalam adegan. Bahkan hambatan yang dia temui saat mengkultivasi 3 murni telah terbuka, yang membuatnya merasa tercerahkan.
Ia tahu betapa berharganya momen ini, jadi ia memusatkan perhatiannya pada pemahaman. Dengan bantuan ini, dia akan dapat mencoba dan menyimpulkan tahap kedua dari tiga murni. Mu Chen dan dua klonnya samar-samar memancarkan cahaya spiritual dan ketiga cahaya itu mulai terjalin, membentuk untaian yang menghubungkan ketiganya bersama-sama. Sekte awan-awan Valet di domain utara. Wajah ketiga kakek itu pucat di aula saat cahaya ungu mengelilingi mereka dengan kabut ungu naik di atas kepala mereka. Setelah beberapa saat, sebuah tangan tiba-tiba ditarik dari punggung mereka. Guru Sekte. Kelompok tiga orang Zitianbei dengan cepat berbalik dan melihat seorang pria seputih batu giok berdiri di belakang mereka dengan tangan di belakang punggung. Dia mengenakan jubah ungu yang memancarkan tekanan menakutkan yang menyebabkan ruang ini bergetar. Pada saat ini, wajah pria berjubah ungu itu sedikit gelap saat dia mendengus, segel yang sombong. Ketika kelompok tiga orang Zitianbei mendengar itu, hati mereka bergetar ketakutan. Bahkan Master Sekte tidak bisa membuka segelnya. Penguasa tempat tinggalmu sebenarnya sangat menakutkan sehingga bahkan guru sekte mereka tidak bisa membuka segelnya. Wajah Valet Cloud Lord terlihat serius saat dia dengan samar menjawab, orang itu sangat kuat dalam menyegel, dan jika aku membukanya dengan paksa, kalian akan terluka. Tapi untungnya, segel ini hanya akan bertahan selama 1 tahun, kemudian akan hilang secara alami. Wajah kelompok tiga orang Zitianbei berubah menjadi pahit. Bukankah itu berarti, selama setahun, kultivasi mereka hanya akan menjadi penguasa bumi yang lebih rendah? Pemuda itu benar-benar menakutkan, dan jika mereka tahu tentang dia sebelumnya, mereka bahkan tidak akan berani pergi ke tempat tinggalmu. Melihat penampilan mereka, Valet Cloud Lord sedikit mengerutkan alisnya dan dengan acuh tak acuh berkata, sepertinya kita telah meremehkan kediamanmu. Aku tidak pernah menyangka, di wilayah utara yang kecil, akan ada sosok yang luar biasa. Wajah Zitianbei bersinar dengan dingin saat dia menjawab, Guru Sekte, penguasa Mu Abode sangat sombong. Tidak hanya dia menghancurkan maklumat awan Valet, setelah mendengarkan berita yang beredar, mereka benar-benar berniat untuk mencelupkan tangan mereka ke posisi penguasa domain utara dan ingin berdiri sejajar dengan Sekte awan Valet kita. Menyipitkan matanya, Valet Cloud Lord mencibir, angan-angan seperti itu. Domain utara saat ini sedang dipecah oleh Sekte awan Valet, Gunung Catatan Petir, dan Rumah Elang Emas. Jadi jika kediamanmu ingin bangkit, mereka pasti harus merebut beberapa wilayah dari ketiga kekuatan itu. Secara alami, hal itu adalah sesuatu yang tidak akan diizinkan oleh ketiga kekuatan tersebut. Hanya memikirkan hal itu, kilatan ungu berkedip di mata penguasa awan ungu. Karena Mu Abode anak nakal ini memiliki ambisi ini, maka aku akan memberinya undangan untuk pertemuan domain utara. Aku akan melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk merebutnya dari kita. Situasi domain utara sudah ditentukan, dan Mu Abode berpikir bahwa mereka dapat menghancurkan situasi ini dan ikut campur dalam masalah mereka. Sebagai hasilnya, mereka akan membiarkan penguasa kediaman Mu tahu betapa bodohnya ambisinya. Bab 1354 Kedatangan Majelis. Suasana di wilayah utara sangat menyenangkan dan berapi-api. Hal ini disebabkan oleh kemunculan Mu Chen, penguasa Mu Abode yang misterius, dan ambisinya untuk menjadikan Mu Abode sebagai salah satu penguasa di wilayah utara. Ambisinya telah menyebabkan riak yang signifikan di seluruh wilayah utara, menyebabkan kegemparan di seluruh domain utara. Di sebuah kota di wilayah utara. Penginapan di kota ini juga menjadi sangat intens karena atmosfer yang berapi-api di seluruh wilayah utara. Topik hangat yang dibahas di sini juga mengenai niat Mu Abode untuk menjadi salah satu penguasa domain utara. Aku akan mengatakan ini, penguasa tempat tinggal itu terlalu sombong. Domain utara sangat luas, dan airnya mengalir dalam. Meskipun Mu Abode telah menyatukan wilayah utara, itu sekitar tingkat menengah di domain utara. Tempat tinggalmu pasti akan gagal bersaing dengan tiga kekuatan. Pada saat itu, aku takut kemarahan Sekte Awan-Awan Valet, Gunung Catatan Guntur, dan kediaman Elang Emas akan mengubah seluruh wilayah utara menjadi sungai darah. Meskipun penguasa tempat tinggal kita masih muda, dia berbakat. Beberapa saat yang lalu, tiga tetua dari Sekte Awan-Awan Valet ingin menunjukkan kekuatan mereka melawan Mu Abode kita, tapi mereka dengan mudah ditangani oleh penguasa kita. Menurut pandanganku, kekuatan penguasa kita tidak kalah dengan penguasa Awan Valet, Yang Mulia Catatan Guntur, dan Kaisar Elang Emas. Kau benar, dengan kemampuan penguasa kita, tidak perlu bagi kita untuk meringkuk di wilayah utara. Jadi bagaimana jika ada pertempuran? Ayah ini masih mengkhawatirkan kontribusi untuk mendapatkan token budidaya Danau Surgawi tahun ini. Danau Surgawi benar-benar barang bagus.
Dikabarkan sebagai tempat budidaya suci yang ditinggalkan oleh Istana Surga Kuno, dan aku juga mendengar tentang paviliun kitab suci yang misterius. Hanya mereka yang diberkati dengan keberuntungan yang bisa memasuki salah satunya, mereka bahkan bisa mendapatkan kemampuan ilahi yang lebih besar dengan mudah. Meskipun itu bagus, kita butuh kehidupan untuk menikmatinya. Kekuatan di balik ketiganya adalah kekuatan tertinggi dari dunia seribu yang hebat. Bahkan jika penguasa tempat tinggal berhasil, wilayah utara kita masih akan menderita jika kekuatan-kekuatan itu marah. Ini bukan kabar baik bahwa penguasa tempat tinggal ingin membawa seluruh wilayah utara bersamanya untuk memenuhi ambisinya. Segala macam diskusi telah menyebar di dalam penginapan. Mandala dengan tenang duduk di sudut untuk mendengarkan diskusi tersebut. Di sampingnya, Kaisar Burung Bangkai Langit, Liu Tiandao dan yang lainnya mengerutkan alis. Tuan Mandala, seluruh wilayah utara sedang mendiskusikan masalah ini, dan bahkan semakin intens. Sepertinya tidak benar, Kaisar Burung Bangkai Langit berkata. Selama periode ini, diskusi itu seperti wabah yang menyebar ke seluruh wilayah utara, dan kecepatannya sedikit terlalu tidak normal. Anda mengatakan bahwa seseorang berada di balik ini. Tatapan Mandala berkedip-kedip. Kaisar Burung Bangkai Langit sedikit menganggukkan kepalanya. Aku khawatir seseorang mencoba menggunakan metode ini untuk menggoyahkan hati orang-orang di wilayah utara. Itu adalah Sekte Awan Valet. Mandala samar-samar berkata. Dia juga merasakan hal ini, jadi dia diam-diam mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Baru-baru ini, ada cukup banyak orang dari Sekte Awan Valet yang diam-diam menyelinap ke wilayah utara dan menyebarkan rumor. Meskipun tidak dapat mengguncang fondasi Muabode, itu menjijikkan. Selain itu, jika Muabode kembali dengan tangan kosong dari Majelis Domain Utara, maka hal itu dapat menyebabkan penurunan besar-besaran dalam pamor Muabode, yang dapat menyebabkan wilayah utara terpecah. Jika itu benar-benar terjadi, maka mungkin ada banyak kekuatan yang mengincar mereka. Bagaimanapun, Istana Surga Kuno di kediamanmu mereka telah menarik perhatian banyak kekuatan. Tidak tahu malu, Liu Tiandao mengutuk. Mereka telah menganggap diri mereka sebagai anggota Muabode, jadi mereka secara alami sangat marah atas tindakan keji Sekte Awan Valet. Mandala melambaikan tangannya dan dengan dingin berkata, keluarkan perintah untuk menyelidiki semua kota di wilayah utara. Siapapun yang ditemukan berasal dari Sekte Awan Valet yang mencoba menggoyahkan hati orang-orang di wilayah utara harus ditangkap dan... Saat dia berbicara, dia dengan lembut menggesekkan tangannya dengan aura dingin. Karena Sekte Awan Valet ingin bermain, maka tidak perlu bagi kediamanmu untuk bersikap sopan. Mereka hanya akan membunuh orang-orang yang dikirim oleh Sekte Awan Valet. Hati Liu Tiandao dan yang lainnya bergetar mendengarnya. Sepertinya Mandala akan melakukan tindakan yang signifikan untuk menekan masalah ini. Karena Mu Chen ingin kediamanmu menjadi salah satu penguasa, maka secara alami kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Meskipun dia dibutuhkan untuk menghadapi kekuatan tempur tingkat atas, kalian bisa membantunya menyelesaikan masalah kecil ini. Jika tidak, mengapa Muabode membutuhkan kalian? Mandala dengan samar berkata. Ya, Liu Tiandao dan yang lainnya mengakui. Setelah hening sejenak, Liu Tiandao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Mandala, apakah menurut Anda penguasa tempat tinggal dapat bersaing dengan eksistensi seperti penguasa awan ungu, yang mulia catatan guntur, dan kaisar elang emas? Terbukti, bahkan para veteran seperti Liu Tiandao pun merasa gugup dengan pertemuan yang akan datang. Bagaimanapun, ketiganya adalah eksistensi yang telah bersentuhan dengan alam berdaulat surgawi, dan ketenaran mereka telah tertanam kuat di hati semua orang di domain utara. Meskipun Mu Chen kembali dengan kuat, ketenarannya masih kalah dengan mereka yang telah berada di domain utara untuk waktu yang lama. Ketika Mandala mendengar itu, dia melirik Liu Tiandao. Yang terakhir dengan canggung tersenyum. Tuan Mandala, bukannya saya tidak percaya pada penguasa tempat tinggal, tapi masalah ini terlalu penting. Kebangkitan atau kejatuhan Muabode kita bergantung pada hal ini, jadi wajar jika kita khawatir. Mandala tidak menyalahkannya, karena keputusan Mu Chen agak mendadak, sementara reputasi ketiga tuan sudah ada di domain utara sejak lama. Di masa lalu, beberapa kekuatan mencoba melawan mereka, tetapi tidak ada yang berhasil. Jadi, selain mereka, tidak ada yang yakin bahwa Mu Chen bisa berhasil. Tidak diragukan lagi, ini adalah pertaruhan bagi Mu Chen. Jika dia benar-benar bisa memecahkan situasi antara sekte Awan-Awan Valet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas, maka tempat tinggalmu mungkin bisa menjadi satu-satunya penguasa domain utara secara nyata. Di masa depan, ketika waktunya tepat, kediamanmu mereka bahkan bisa mengabaikan seluruh benua hukum.
Saat mereka berhasil, mereka akan berada di level yang sama dengan wilayah api tak berujung dan alam persilatan, menjadi kekuatan dominan di dunia seribu dewa. Secara alami, jika ketiga tuan menghentikan Mu Chen, dan mereka kembali dengan kekalahan, itu akan menjadi pukulan telak bagi moral Mu Abode, yang dapat dianggap merusak. Pada saat itu, Sekte Awan-Awan Valet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas pasti akan mengejar dan mengincar Istana Surga Kuno juga. Di bawah halangan itu, ada kemungkinan besar bahwa kediamanmu akan hancur. Itu adalah konsekuensi yang parah, yang menjadi alasan mengapa Liu Tiandao dan yang lainnya merasa gugup. Namun, Mandala tidak menenangkan mereka, tapi senyum tipis muncul. Apa yang kalian pikirkan bukanlah urusanku. Saya hanya tahu bahwa Mu Chen adalah seseorang yang dipilih oleh Kaisar Surgawi. Di saat yang sama, bahkan Kaisar Api dan leluhur bela diri mengakuinya dan bahkan bersedia menjalin hubungan baik dengan Mu Chen. Apa yang kalian rasakan tentang penglihatan mereka dibandingkan dengan ketiganya? Ketika dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan pergi. Liu Tiandao dan yang lainnya bertukar pandang sebelum mereka menghela nafas dan merasakan beban yang signifikan dari hati mereka. Kaisar Langit, Kaisar Api, dan leluhur bela diri, siapa di antara mereka yang tidak kuat? Seberapa jauh pandangan ke depan mereka, dan mereka bahkan memiliki pandangan yang baik tentang Mu Chen. Dengan demikian, itu menyiratkan potensi yang dimiliki penguasa tempat tinggal mereka. Dengan master seperti itu, mereka tidak akan menyesal selama mereka mengikuti dengan hati mereka. Seiring berjalannya waktu di wilayah utara, atmosfer semakin intens dengan pendekatan Majelis Domain Utara. Namun, karena tindakan rahasia yang telah dilakukan Mandala, moral di kediamanmu menjadi tinggi, karena mereka yang mencoba menyebarkan rumor terhapus. Namun, itu hanya untuk wilayah utara. Sedangkan untuk domain utara, banyak orang yang menonton dari pinggir lapangan dengan rasa kasihan dan cemoohan. Bagaimanapun, wilayah utara tidak terlalu luar biasa jika dibandingkan dengan seluruh domain utara. Itu kacau dan berantakan, tanpa kesatuan. Tapi sekarang, sebenarnya ada penguasa tempat tinggal yang sombong yang ingin menantang otoritas Sekte Awan Valet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas. Di masa lalu, kekuatan dengan ambisi seperti itu terhapus oleh waktu, dan dalam pandangan mereka, Mu Abode hanya akan menjadi bahan tertawaan di Majelis Domain Utara. Sementara semua orang mendiskusikan masalah ini, waktu juga mulai mendekati Majelis Domain Utara. Tempat tinggalmu wilayah utara. Seluruh markas sangat ramai dengan para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Mu Abode berkumpul. Jelas, ini adalah vitalitas untuk Mu Abode saat ini. Di luar salah satu aula, Mandala melihat semua fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas sebelum berbalik untuk melihat ke arah Istana Surga Kuno. Alisnya berkerut dengan gugup, Mu Chen belum muncul sejak dia masuk ke paviliun kitab suci. Tapi hari ini adalah pertemuan domain utara, dan semua orang sudah berkumpul. Jika Mu Chen tidak menunjukkan dirinya, maka ini adalah lelucon besar. Semua moral yang telah dikumpulkan semua orang selama sebulan terakhir akan runtuh juga. Orang itu. Mandala mengepalkan tangan dan mengertakkan gigi. Namun pada saat itu, dia tidak bisa menunjukkan kekhawatiran. Dia mengangkat kepalanya dan melihat matahari terbit yang menggantung di langit. Para ahli yang berkumpul di kediamanmu juga mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, karena Mu Chen masih belum menampakkan diri. Melihat hati semua orang goyah, Mandala menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Tepat ketika dia ingin menenangkan semua orang, ruang berfluktuasi di sampingnya sebelum sosok ramping dan awet muda berjalan keluar di bawah pandangan semua orang. Kami memberikan penghormatan kepada penguasa tempat tinggal. Ketika siluet itu muncul, sebuah suara yang mengguncang bumi menyambut kedatangannya. Melihat pasukan berskala besar, Mu Chen menganggukkan kepalanya sebelum memberikan senyuman pada Mandala. Dia kemudian mengangkat tangannya dan dengan lembut melambaikan tangan dengan suaranya yang bergema di antara langit dan bumi, ayo pergi. Bab 1355 Dataran Domain Utara. Domain Utara sangat luas, tapi 80% dari wilayah itu sedang dibagi oleh Sekte Awan Valet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas. Hanya wilayah utara yang tersisa, yang memiliki 20% wilayah yang tersisa. Secara alami, alasan mengapa wilayah utara bisa bebas adalah karena terlalu terpencil, dan sumber dayanya dianggap biasa saja. Dengan demikian, ketiga overlord tidak akan mengawasinya. Tapi keheningan tidak bisa lagi dipertahankan setelah kediamanmu menyatukannya. Selain itu, Mu Chen memiliki istana surga kuno, dan berita ini mulai menyebar. Semakin banyak orang di domain utara yang mengetahuinya, informasi itu diteruskan ke Sekte Awan-Awan Valet, Gunung Catatan Petir, dan Rumah Elang Emas.
Istana Haven kuno pernah menjadi penguasa benua hukum besar, jadi tempat itu tidak diragukan lagi adalah tanah budidaya yang langka di dunia. Jika mereka bisa mendapatkannya, itu akan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Alasan mengapa kediamanmu dapat bangkit dengan cepat dan menarik begitu banyak ahli adalah karena keberadaan Istana Surga kuno. Oleh karena itu, Sekte Awan Valet, Gunung Catatan Petir, dan Rumah Elang Emas telah mengincar Istana Surga kuno dan telah mencari kesempatan untuk menelan kediamanmu dan mendapatkan Istana Surga kuno. Di barat daya domain utara, dataran domain utara. Reputasi tempat ini sangat terkenal di domain utara. Dataran itu adalah persimpangan antara Sekte Awan Valet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas. Karena dataran inilah setiap pertemuan domain utara diadakan di sini. Jadi periode ini juga merupakan waktu ketika dataran domain utara ramai, dengan hampir 80% kekuatan di seluruh domain utara berkumpul bersama. Sejumlah besar energi spiritual menyebabkan langit tertutup cahaya, bersama dengan fluktuasi energi spiritual yang dapat membuat siapapun yang datang ke sini untuk pertama kalinya tercengang, termasuk Mu Chen juga. Mu Chen melihat ke dataran yang luas dan bisa merasakan kerlipan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya seperti bintang di langit. Untuk sesaat, bahkan dia tidak bisa merasakannya sepenuhnya. Saya khawatir sebagian besar ahli di domain utara telah berkumpul di sini. Mu Chen menghela nafas melihat pemandangan yang megah ini. Majelis domain utara akan memperhatikan penguasa domain utara, jadi tidak ada kekuatan yang ingin melewatkannya. Mandala berkata di samping Mu Chen. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Dia bisa merasakan garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah sebelum mereka turun ke dataran yang luas. Lihat orang-orang dengan tanda di lengan mereka. Mandala tiba-tiba berkata. Mata Mu Chen menyipit sebelum dia menganggukkan kepalanya. Dia juga bisa melihat pasukan yang datang memiliki tanda unik di lengan mereka. Perban ungu melambangkan Sekte Awan Ungu, abu-abu untuk Thunder Knot Mountain, dan emas untuk Rumah Elang Emas. Hanya mereka yang memiliki perban di lengan mereka yang dapat dengan aman memasuki dataran domain utara. Jika tidak, kekuatan apapun yang masuk tanpa perban di lengan mereka berarti mereka berniat untuk melawan tiga tuan. Kali ini, aku takut kita akan tertahan. Mandala perlahan berkata, oh, mereka akan menghalangi kita. Mu Chen menyipitkan matanya. Menurut aturan domain utara, jika kekuatan baru ingin menunjukkan niat mereka untuk bersaing dengan tiga tuan untuk mendapatkan kekuasaan, ini adalah satu-satunya jalan yang mungkin. Bertarung dari batas dataran domain utara ke pusatnya. Dan jika kau berhasil mencapai pusatnya, maka kau memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka. Di masa lalu, ada dua kekuatan kuat yang berniat untuk menjadi salah satu penguasa domain utara. Tapi mereka tidak pernah kembali setelah melangkah, dan kekuatan mereka menghilang pada akhirnya. Kedengarannya agak brutal. Mu Chen menjawab. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Tanpa kekuatan yang cukup, Anda hanya bisa ditelan setelah mencoba mencelupkan tangan Anda ke dalam masalah ini. Menatap Mu Chen, Mandala bertanya, jadi, apakah kamu siap? Jika kita gagal, kekuatan yang datang sebelum kita akan menjadi contoh kita. Mu Chen tersenyum sebelum dia berbalik dan melihat siluet 10 ganjil. Semua yang bisa mengikutinya di sini adalah para elit dari tempat tinggalmu, semuanya berada di alam berdaulat bumi. Pada saat ini, para ahli dari kediamanmu menatapnya dengan mata panas tanpa rasa takut. Jika kalian yakin aku bisa membawa kalian keluar, ikuti aku. Mu Chen tersenyum pada semua orang. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang membangkitkan semangat. Dia hanya melambaikan tangannya sebelum dia terbang menuju dataran domain utara. Ling Xi, Long Xiang, dan Jiang Long mengikuti tanpa ragu-ragu. Adapun para ahli lain dari kediamanmu, mereka tidak diragukan lagi terlihat lemah jika dibandingkan dengan orang yang tak terhitung jumlahnya yang telah berkumpul di dataran domain utara. Tapi untuk beberapa alasan, mereka merasakan kepercayaan diri yang besar setelah melihat siluet muda di depan mereka dan mereka terbang juga. Ketika Mandala melihat pemandangan ini, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Sepertinya Mu Chen telah berhasil menjadi pilar dari kediamanmu. Jika mereka memenangkan pertempuran ini, bisa dibayangkan betapa mantap posisinya sebagai penguasa Mu Abode. Sambil tersenyum, dia melangkah maju dan muncul di belakang Mu Chen. 10 garis cahaya ganjil yang dibentuk oleh para ahli Mu Abode. Mereka melesat melintasi dataran domain utara. Pada saat itu, ketika mereka masuk, tatapan tajam berkumpul dari sekitarnya. Haha, itu memang kediamanmu wilayah utara. Mereka benar-benar orang bodoh yang tak kenal takut. Mereka berani menyerbu ke dataran domain utara hanya dengan orang-orang ini. Aku berani bertaruh bahwa mereka semua akan mati sebelum mereka bisa memasuki kedalaman dataran domain utara.
Itu pasti penguasa tempat tinggal dari tempat tinggalmu di depan, kan? Dia benar-benar masih muda, tidak heran dia begitu sombong. Tapi sayang sekali setelah hari ini, dia akan menjadi satu set tulang belulang yang tersisa di dataran domain utara. Saat kediamanmu memasuki dataran domain utara, diskusi bergema. Tatapan-tatapan itu melihat dengan ejekan dan jelas tidak memperlakukan kediamanmu sebagai sesuatu yang berarti. Bagaimanapun, insiden seperti itu telah terjadi di masa lalu, tapi semua orang yang berani menantang prestise tiga tuan berubah menjadi pupuk untuk dataran domain utara. Saat tatapan kasihan melesat ke pesta itu, banyak ahli dari Muabode mulai merasa tidak nyaman, tetapi hanya bisa mengikuti siluet di depan mereka dengan cermat. Mu Chen memimpin pesta dengan ekspresi acuh tak acuh yang seperti kolam yang dalam. Meskipun suara-suara datang dari sekitarnya, dia tidak terganggu oleh mereka. Tatapannya hanya menatap kedalaman dataran domain utara. Dia bisa merasakan tiga fluktuasi energi spiritual yang samar dan mendalam. Fluktuasi energi spiritual itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan penguasa bumi yang telah disempurnakan secara normal. Hentikan. Tapi saat Mu Chen melihat ke kejauhan, teriakan dingin bergema sebelum 10 siluet aneh membumbung tinggi ke langit untuk menghalanginya. 10 siluet aneh itu memancarkan fluktuasi yang kuat dengan perban ungu di lengan mereka. Mereka semua adalah pasukan dari Sekte Awan Valet. Kebanyakan dari mereka berada di alam berdaulat bumi besar, dengan 2 di alam berdaulat bumi yang disempurnakan. Secara alami, Sekte Awan Valet sangat membenci kediamanmu dan segera melancarkan serangan setelah mengumpulkan para ahli dari Sekte Awan Valet. Namun, ekspresi Mu Chen tidak berubah dari halangan tersebut. Sekelompok boneka berani menghalangi jalan tuan muda saya. Enyahlah. Long Xiang dengan dingin berteriak sebelum siluetnya terbang seperti sambaran petir, bersama dengan kekuatan yang luar biasa, dan menyerbu ke arah kelompok itu dengan tinjunya yang tidak bisa dihentikan. Kurang ajar. Dua penguasa bumi yang sempurna mengamuk sebelum mereka bergerak untuk mencoba menghalangi Long Xiang. Tetapi ketika mereka bergerak, fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas menyapu dan arai spiritual yang sangat besar turun dari langit, menyelimuti mereka. Seketika, energi spiritual yang sangat besar berkumpul dan terbentuk menjadi badai yang berhembus ke arah dua penguasa bumi yang sempurna, menahan mereka. Hanya dalam 10 tarikan nafas, para ahli dari Sekte Awan Valet yang menghalangi jalan mereka runtuh. Setiap orang dari mereka terluka parah di bawah tinju Long Xiang. Mu Chen bahkan tidak melirik orang-orang itu sejak awal. Mereka terus berjalan dengan tangan di belakang punggungnya di bawah tatapan terkejut di sekitarnya. Tatapannya dengan acuh tak acuh melihat ke kedalaman dataran domain utara. Meskipun bawahan dari 3 tuan berkumpul di sini, itu masih belum cukup untuk menghalanginya, kecuali 3 penguasa di kedalaman mengambil tindakan sendiri. Tapi terlepas dari apapun, dia harus membuat kediamanmu menjadi salah satu penguasa hari ini. Entah itu untuk para ahli Muabode yang mempercayainya, atau sumber daya yang sangat besar untuk kultivasinya di masa depan. Dia bertekad untuk mengambil posisi tuan di domain utara ini.